Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila roti syarqlah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul Almarhum Syekhul Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patakan Suriraya Kajumbaran Rahmanah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kan di tempat orang bertanya tentang thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegas dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat terhadap ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala kalanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang ada di bawah kita, janganlah kita menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka menjadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing,
karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Juga mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mahkumnya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kabir ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinar waru kinar yang jauh, belas serok ribuan. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, sema'rifah Allah jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu bercampurlah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, api, pilih, jempah milik dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul kesengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauh segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu disembunyikan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Patapan Suralaya 13 Februari 1996. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli tertanda Syekh Ahmad Sahibul Bakat Tajul Arifin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menjalankan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pengesahabul almarhum Syekh Ahmad Sahibul Bakat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.